Shalom, Bapak Ibu terkasih. Beberapa waktu yang lalu, kami sekeluarga diberi kesempatan untuk bisa berlibur bersama. Kami bersyukur karena di masa-masa liburan tersebut, kami bisa beristirahat sejenak dari rutinitas yang kami lakukan sama setiap harinya sepanjang tahun. Kami bisa melihat alam yang indah ciptaan Tuhan dan kami juga bisa menikmati karya-karya buatan manusia. Sampai tiba pada saatnya kami harus pulang ke Indonesia, negara kami. Di bandara kami dicek seperti biasanya, baik masuk atau keluar sebuah negara emang harus dicek. Dan kebetulan kami berada di negara yang sistem pengamanannya cukup ketat. Jadi kondisinya ketika kami mengantri mau melewati mesin scanner, rombongan turis yang ada di depan kami ini ternyata bermasalah. Dan prosesnya jadi cukup lama, mengganggu konsentrasi kami, karena semua barang bawaan mereka yang jumlahnya cukup banyak, itu harus dibudal, harus ditaruh baki per baki, dan jumlahnya ada 4 baki besar pada saat itu. Kami menghindari untuk diperlakukan sama seperti mereka, karena barang bawaan kami pun lumayan banyak. Dan kami berusaha untuk bersikap kooperatif dengan petugas bandara di sana. Dan akhirnya setelah cukup intens, kami bersyukur karena tidak usah dibudal semua, hanya sebagian saja. Dan kami lolos. Namun pada saat tiba di keimigrasian, di situ ada masalah. Ternyata ada salah satu anggota kami yang karena terpaku melihat kendala yang dialami oleh antrian depan kami tadi, menyebabkannya grogi. Sehingga dia meninggalkan paspornya di salah satu baki tempat menaruh barang-barang yang akan masuk ke mesin scanner. Waktu sudah cukup mepet pada saat itu, kami harus boarding. Tapi di sisi lain, kami pun gak bisa langsung balik ke tempat kami dicek di awal tadi, tempat pemeriksaan, sedangkan kami pada saat ini ada di keimigrasian. Jaraknya cukup jauh, sekitar 2 km, dan harus naik kereta bandara yang jaraknya 2 stasiun. Dan emang secara peraturan jika terjadi hal-hal seperti itu, harus diselesaikan oleh petugas di sana, bukan oleh penumpang pesawat terbangnya. Di situ saya tersadar bahwa kami terlalu concern dengan barang bawaan yang kami anggap lebih penting, yang lebih berharga, yang isinya adalah pakaian mungkin, makanan, atau barang-barang elektronik, atau mungkin oleh-oleh, daripada sebuah buku kecil yang tidak membutuhkan ruang banyak untuk disimpan, untuk ditaruh dalam tas, untuk ditaruh dalam saku juga bisa, yaitu paspor. Barang kecil itu sering luput dari perhatian. Kita tidak bisa keluar ataupun masuk dari sebuah negara kalau tidak ada paspor. Singkat cerita, paspor itu akhirnya ditemukan tepat waktunya. Padahal udah tegang, udah deg-degan, udah keringet dingin. Takutnya nggak ketemu atau tercecer atau dibawa oleh orang lain. Akhirnya kami pun bisa pulang bersama-sama. Puji Tuhan. Di pesawat saya masih agak shock dan sepertinya Tuhan berkata dalam hati saya lewat kejadian tersebut, hal ini bisa diibaratkan sebagai kehidupan manusia. Saya atau kita semua bisa jadi terlalu fokus mengejar apa yang ada dalam kehidupan ini. Pekerjaan lah, keluarga lah, kesehatan mungkin, keuangan juga. Dan memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu semua. Itu semua baik. Semuanya harus diperhatikan, semuanya harus diurus, semuanya harus diusahakan. Namun, seringkali kita melupakan apa yang terpenting. Yang terpenting yaitu adalah akses kita masuk ke surga. Paspor kita untuk masuk surga. Yaitu apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, di mana Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita supaya kita memperoleh keselamatan. Saya ingat, kita semua ingat. Gimana nggak ingat
Setiap tahun kita memperingati Hari Jumat Agung. Tapi bisa jadi kita kurang memaknai, kurang menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita supaya kita terselamatkan, supaya kita bisa ditebus dosanya. Tuhan diludahi, Tuhan dihina, Tuhan dipukul, Tuhan dicambuki, Tuhan disiksa. Layaknya seorang yang paling buruk, seorang penjahat terburuk, padahal dia tidak bersalah sama sekali. Saudara-saudara, semua harta benda bisa kita kumpulkan. Semua pencapaian bergengsi mungkin kita bisa dapat di dunia ini. Dan semua hal-hal baiknya bisa kita banggakan. Tapi semua itu nggak ada artinya jikalau Tuhan tidak mati bagi kita. Semua tidak akan ada artinya karena setelah merasakan kenikmatan dunia ini mungkin selama 60, 70, 80, bahkan 100 tahun umur manusia saat ini, pada saat semuanya berakhir, jika tidak datang penyelamatan yang dari Tuhan, semua manusia tanpa terkecuali akan masuk dapur api kekal. Kekal means forever. More than 100 years. More than 1,000 years. More than million years. Kekal. Karena itu saya mengajak kita saat ini untuk sama-sama mengingat, menghargai, memaknai bahwa kematian Yesus sebagai korban tebusan dosa manusia adalah rencana Allah Bapa yang mengasihi kita. Bahkan Kristus telah dipilih untuk menanggung hukuman dosa manusia jauh sebelum dunia ini dijadikan. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang 17b sampai dengan yang ke-20. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan di sini itu maksudnya bukan fear atau literally rasa takut yang seperti sehari-hari kita rasakan. Tetapi rasa hormat kepada Tuhan, rasa menghargai Tuhan, ingat sama Tuhan. Ya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita tidak hidup selama-lamanya di bumi ini, kita hanya numpang, kita hanya sebentar di sini, kita hanya transit. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara-saudara, kita tidak dapat membeli keselamatan dengan barang-barang kita, dengan harta kita. Mau itu jumlahnya segunung, tidak akan bisa membeli keselamatan. Yes, melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa mahal? Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Mahal karena yaitu darah Kristus, dia tidak bernoda, dia tidak bercacat, dia tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, karena kita, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, yaitu sekarang ini. Saudara-saudara, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa memiliki iman kepada Allah Bapa. Oleh karena Dia, Tuhan Yesus, kita boleh datang kepada Allah Bapa karena Dia adalah jalan kehidupan kita. Dia adalah akses di mana kita bisa menghampiri Bapa dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Mari kita sama-sama bersyukur dan hormati semua pengorbanan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita yang taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua karya-Mu bagi kami. Kami seringkali tidak menghargainya, padahal tanpa pengorbanan yang dari Tuhan, kami semua akan binasa.
Ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami atas semua rahmat dan kebaikan Tuhan. Kiranya semakin hari kami semakin bisa memaknai karya penembusan Kristus bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian devotion hari ini. Sampai berjumpa di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.